bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan bagi kita untuk kita beribadah pada saat pagi hari yang indah ini. Tuhan selalu berkati dan berikan kesehatan dalam kehidupan kita. Kita mau beribadah, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya jemput semua untuk bagi berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mengaku bahwa kita ada sampai saat ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Ku ada sebagaimana
Tuhan kami. Sampai saat hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami umat-umat Tuhan, kami Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu, Engkau sudah hantar kami dari rumah kami tiba di tempat ini dengan selamat. Satu kerinduan kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau lewat setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau. Itu sebabnya Tuhan, Engkau senantiasa mengurapi hamba-hamba-Mu sebentar lagi akan melayani pekerjaan-Mu yang mulia siang hari ini Tuhan. Biarlah urapan Allah, hikmat Allah menjadi bagian buat hamba-hamba-Mu, baik para pemain musik, singer, yang memimpin pujian, yang membawakan kebenaran firman Tuhan, semua yang terlibat Tuhan, Engkau senantiasa urapi dan urapi. Berkati sidang jemaat Tuhan dalam persiapan, dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Sama-sama kami mengagungkan Engkau. Segala bentuk kuasa iblis, kuasa setan, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi di tempat ini, karena hanya Roh Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Mengampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap bagi keluarga saudara. Kita mau puji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhanku. Amin.
Ya Yesus kekasih jiwaku.
milik setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap berikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara-saudara duduk, kembali saya bacakan dengan firman Tuhan mendasari setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah lakukan oleh Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 bagian A dengan firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita bilang amin. Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan 3 kali. Nanti saya minta kesediaan Bapak Simamora Prina dan Bapak Jimmy Tasoid untuk menjalankan persembahan pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan pujian Jangan Kau Takut Tuhan Serta. Jangan kau
Mari kita berdoa kepada kita. Bapa kami ada dalam seluruh kerajaan surga, Bapa yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami lipat dengan syukur karena kebaikan Allah, sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami menaikkan pujian syukur kami kepada tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada di antara kami juga yang mengembalikan persepuluhan Bapa dalam surga. Kami minta kepadamu, curahkanlah berkat-Mu untuk memberkati setiap bisnis kami, sehingga usaha kami semakin diberkati, pekerjaan kami semakin diberkati, dan mata pencaharian kami semakin diberkati. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkanlah berkat-Mu untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubuk yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu, bukan hanya berkecukupan, tapi juga sampai pada kelimpahan. Bapa dalam surga, pagi hari ini mau berdoa buat seluruh sidang jemaat GPD Anugerah Sinar Laut, mulai dari anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami mohon kepadamu, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, lingkupi kami di bawah kepak sayap-Mu yang kuat, sehingga kami terhindar dari setiap malapetaka mara bahaya, kami terhindar dari setiap wabah dan pandemi yang saat ini sedang terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Terimalah persembahan kami, persepuluhan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saudara bersukacita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh berbakti kepada Tuhan. Kembali kita boleh memuji memuliakan Tuhan. Terlebih pada saat sekarang ini kembali kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara kekasih, firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya sudah persiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kejadian. Tentunya firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi buat kita semua, dan mungkin saudara yang ke berapa kali, bahkan beratus-ratus kali saudara sudah membacakan firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang pertama ayat 1, 2, dan 3. Nanti kita akan baca bersama-sama. Saudara dipersilakan duduk saja, dan kita akan bersama-sama membaca dengan suara yang bersemangat, suara yang keras. Tentunya firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan buat hidup kita pada pagi hari ini. Sudah ketemu semua, amin? Ya, kita akan baca bersama-sama. Dari hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu menjadi. Terima kasih, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tentu bercerita mengenai penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kuasa perkataan. Tentunya firman Tuhan yang saya bagikan ini mungkin pernah saya bagikan, tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Firman Tuhan yang kita selidiki, kita baca, kita renungkan
akan selalu mendapatkan pewahyuan yang baru setiap kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya pada saat pagi hari ini saya mendapatkan satu sukacita yang luar biasa buat kami semua, buat saya semua pada saat pagi hari ini, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita bagaimana kuasa perkataan itu yang begitu luar biasa mempengaruhi hidup saudara dan saya. Amin. Saudara kekasih, kalau kita lihat penjelasan kita fokus di ayat yang kedua. Di sini dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, Roh Kudus yang saudara saya punyai, yang kita semua punyai, sudah diturunkan oleh Bapa di surga 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan sekarang Roh Kudus itu ada di mana? Ada di hati saudara. Amin. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya kita semua sudah mempunyai Roh Kudus. Kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Kisah Para Rasul ayat 1-8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, coba diklik. Mana tadi Kisah 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kekasih, artinya apa? Saudara dan saya, kita semua sudah diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Amin. Dengan kata lain, kita semua ini orang-orang sakti. Amin. Siapa yang sedang nonton Avenger? Avenger itu kan apa-apanya sama kita. Walaupun dia bisa mengalahkan Thanos, mungkin saudara yang suka nonton itu mengerti ya. Kita ini lebih luar biasa dari mereka. Kita ini lebih sakti. Kita ini bisa menggerakkan malaikat. Artinya apa yang kita ucapkan, kita punya kuasa. Kita punya kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Saudara lihat lagi ayat yang kedua. Kita lihat lagi ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Saudara perhatikan. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kegelapan tidak berubah apa-apa, walaupun ada Roh Tuhan. Kegelapan berbicara mengenai masalah saudara dan saya. Kegelapan masalah saudara dan saya tidak dapat berubah apa-apa walaupun ada kehadiran Tuhan. Kapan kegelapan itu berubah? Pertanyaannya. Saya ulangi sekali lagi. Kegelapan tidak berubah apa-apa walaupun ada Roh Allah melayang-layang di sana. Dan tidak berubah walaupun ada kehadiran Tuhan. Pertanyaannya, kapan kegelapan itu berubah? Kita lihat ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya apa, saudara? Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, maka kegelapan itu akan berubah menjadi terang. Ketika saudara mempunyai masalah di dalam setiap kehidupan saudara, apakah itu sakit penyakit saudara, katakan, kalau saudara katakan, saya sembuh, saya sehat, saya yakin dan percaya kegelapan itu akan berubah menjadi terang. Sakit penyakit yang saudara derita akan sembuh. Mungkin dalam keuangan saudara, ketika saudara mengalami keuangan yang begitu berat, Tuhan, saya yakin dan percaya aku diberkati, aku dipulihkan, omsetku naik, hasil kebunku naik, hasil peternakanku naik. Saya yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan. Dengan anak-anak saudara, mungkin anak-anak saudara diberkati sekolahnya, dipulihkannya dari narkoba atau mendapatkan jodoh. Ada yang ketawa-tawa di belakang. Bro di mana ya? Oh, di atas. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, firman Tuhan sudah jelas katakan. Ketika
membaca firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya apa? Ketika saudara berkata, saudara tidak boleh hanya di dalam hati saudara ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini jelas. Ketika saudara berkata-kata, saya yakin dan percaya saudara ini sedang memberikan nyawa terhadap apa yang saudara katakan. Amin. Ketika saudara berkata-kata, saudara sedang menghidupkan kata-kata tersebut. Dan secara tidak langsung, kata-kata tersebut akan menarik di dalam kehidupan saudara. Jadi mulai saat ini, saudara hati-hati. Di dalam ucapan saudara, di dalam kata-kata saudara, saudara harus berhati-hati. Semakin saudara mengucapkan setiap hari, semakin saudara menghidupkan kata-kata tersebut. Oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini kita belajar. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, perkatakan kata-kata firman. Amin. Jauhkan kata-kata negatif. Jauhkan kata-kata yang bukan firman dari Tuhan. Amsal 6 ayat 2, kita lihat. Amsal pasal 6 ayat 2 berkata demikian. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ini, saudaraku, terjerat itu trap atau net, kan itu seperti jaring. Jadi yang keluar dari mulut kita itu seperti jaring. Jadi ketika saudara mengeluarkan kata-kata berkat, mengeluarkan kata-kata firman Tuhan, mengeluarkan kata-kata positif, saudara sedang menghidupkan kata-kata tersebut. Amin. Ketika saudara pagi hari berkata sebelum bekerja, Tuhan memberkati usaha saya, Tuhan memberkati anak saya, Tuhan memberkati keturunan saya, Tuhan memberkati istri saya. Saya yakin dan percaya dengan kata-kata tersebut, saudara sedang menghidupkan, memberi nyawa, dan akan ada mujizat-mujizat yang luar biasa yang saudara akan terima. Saudaraku, ada satu kesaksian, ini kesaksian bukan ilustrasi ya, satu kesaksian nyata. Ada seorang bapak, dia mengurus sebuah sertifikat, dan ketika dia datang ke kantor BPN, petugas kantor BPN tersebut berkata demikian, Pak, saya mau mengurus sertifikat, kira-kira jadinya berapa lama? Kata pengurus BPN itu, Badan Pertanahan Nasional, kira-kira 2 tahun, Pak. Siapa di sini pernah urus sertifikat? Kalau sertifikat, setahu saya juga sudah beberapa kali mengurus sertifikat. Kalau sertifikat itu sudah jadi, hanya balik nama saja biasanya cepat. Tetapi kalau masih mentah, itu bisa lama, bisa setahun, bisa setahun setengah, bisa 2 tahun. Saya mengalami sendiri. Saya punya satu lokasi di luar Jawa, itu sampai 2 tahun sampai sekarang belum selesai. Karena harus diukur, harus diumumkan, ini pemasaran tidak dan lain sebagainya. Tetapi kalau biasanya kalau sudah jadi, hanya balik nama biasanya. Rupanya, saudaraku, si bapak ini begitu penasaran dan begitu syok, 2 tahun katanya. Akhirnya si bapak ini dengan luar biasa, tidak Pak, saya tidak mau 2 tahun. Saya punya Allah yang luar biasa, saya punya Tuhan yang ajaib. Saya yakin dalam waktu singkat sertifikat saya akan selesai. Akhirnya waktu berjalan, 6 minggu kemudian, si bapak tersebut ditelepon oleh pengurus orang BPN itu, orang pertanahan ini. Pak, sertifikat bapak sudah jadi. Luar biasa. Si bapak ini sampai bingungnya, dia nanya, itu betul nggak nama saya? Kan sertifikat itu ada namanya. Betul Pak, namanya. Akhirnya dia datang ke BPN, kemudian dia cek betul. Saking dia gembiranya, saudara, dia nanya, Pak, sebetulnya apa yang terjadi? Kata bapak 2 tahun. Oh, 6 minggu udah jadi. Rupanya begini, saudara, dia sambil setengah marah, setengah mukanya ditekuk. Si bapak BPN ini berkata demikian, gimana saya nggak stres? Setiap hari yang muncul di dalam muka saya itu mukanya bapak.
Mau tidur muncul mukanya Bapak, mau makan muncul mukanya Bapak, sampai saya stres. Daripada saya stres, saya urus sertifikat Bapak dulu. Karena saya yakin kalau mengurus sertifikat itu lama sudah. Misalnya si A, si B, si C ada beberapa puluh, beberapa ratus. Kalau saudara masuk, mungkin ini gilirannya keberapa. Tetapi karena si Bapak ini stres, saudaraku, akhirnya yang mungkin gilirannya ke 100 sekian, dia ambil dulu, dia urus dulu. Dan luar biasa terjadi percepatan. Itulah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kuasa Tuhan ketika saudara memperkatakan, tidak ada perkara yang mustahil. Sertifikat saya jadi dengan cepat. Karena mungkin seorang pengusaha dia, mungkin sertifikat itu akan dia jadikan buat tabungan. Kalau jadi 2 tahun, saudara bayangkan, dia butuh modal untuk usaha. Kalau jadinya 2 tahun, dia 2 tahun lagi baru mendapatkan jaminan ya. Tetapi dengan 6 minggu, dengan sungguh luar biasa, akhirnya jadi saudara. Jadi jangan main-main saudara ya dengan perkataan itu. Saudara lihat bagaimana kisah pohon ara. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu, dia pada waktu dalam pelayanan, dia haus, dia lapar, dia melihat pohon ara tidak berbuah. Akhirnya Tuhan tutup pohon ara tersebut. Dan apa yang terjadi? Pohon ara itu mengering. Dan saudara yang kekasih, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu langsung mati nggak? Enggak kan? Dalam butuh beberapa lama, akhirnya butuh proses, akhirnya pohon ara itu mengering. Walaupun saya yakin dan percaya pohon ara itu tidak salah, karena pada waktu itu belum musimnya berbuah. Tetapi ketika Yesus mengutuk pohon ara tersebut, pohon ara itu menjadi kering. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara memperkatakan, itu semua butuh proses. Jangan saudara memperkatakan hari ini, saudara pengen siangnya langsung jadi. Nggak bisa, saudara ya. Ada waktunya Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya, ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, ketika saudara memperkatakan kata-kata berkat, saya yakin dan percaya ada mujizat Tuhan, ada perkara-perkara yang luar biasa, ada hal-hal yang ajaib yang akan kita terima. Amin. Kalau kita mau jujur, saudaraku, sehari-hari banyak yang saudara bicarakan itu bicara mengenai terang atau bicara mengenai gelap. Saya yakin rata-rata kita ini banyak mengeluh. Aduh, kalau COVID-19 ini usaha sepi ya. Saudara itu sedang memperkatakan kata-kata yang negatif. Iblis ini di sebelah kita nggak mau tinggal diam, saudara cabut perkataan saudara. Dan iblis ini pegang perkataan saudara. Jadi ketika saudara berkata kata-kata yang negatif, berkata-kata yang gelap, kata-kata yang bukan dari firman Tuhan, hati-hati, si iblis siap menerkam saudara. Mulai hari ini saya sangat yakin dan percaya akan ada banyak kesaksian yang luar biasa. Ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kata-kata yang positif, memperkatakan kata-kata berkat, saya yakin dan percaya mujizat akan terjadi buat hidup kita. Amin. Matius 17 ayat 20. Kita mau ambil beberapa ayat. Matius 17 ayat 20. Matius pasal yang 17 ayat 20 demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ketika saudara berkata kepada gunung itu, saya yakin dan percaya gunung itu akan pindah. Saudara berkata kepada masalah saudara akan menjadi beres. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita sebagai orang-orang percaya kadang-kadang mempermasalahkan iman kita. Sadar ataupun tidak sadar, kadang-kadang kita, aduh Tuhan, iman saya ini masih kecil, iman saya ini belum besar. Jadi saya belum yakin betul ketika saya memperkatakan
saya belum yakin. Padahal secara tidak langsung kita belum mengerti bagaimana cara kerja iman. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Newman ini berkata demikian, iman itu adalah percaya di hati dan berkata di mulut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, faith is believing and speaking. Artinya, ketika saudara percaya di dalam hati saudara dan saudara berkata di dalam mulut saudara, itulah iman saudara. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Ada beberapa yang menguatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, kita berbicara bagaimana dengan mulut kita. Dengan kita berkata-kata kepada Tuhan. Selain kita percaya di hati, kita berkata di mulut kita. Amsal 18 ayat 21. Kita bagi ayat 18. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ilmu gema itu ngerti saudara ya? Kalau dalam ilmu fisika, ketika saudara berkata sesuatu dia akan mantul. Betul ya Pak Bian? Dalam ilmu fisika seperti itu. Jadi ketika saudara menggemakan, ketika saudara mengucapkan, itu akan mantul kepada diri kita. Artinya apa? Ketika saudara mengucapkan kata-kata berkat itu akan mendatangkan buat hidup saudara. Amin. Ketika saudara mengatakan kata-kata kutuk itu akan datang ke dalam hidup saudara. Hati-hati sebagai orang tua ya. Apalagi di sini saya lihat masih banyak pasangan-pasangan muda, anaknya masih kecil-kecil. Hati-hati. Berbicara kepada anak-anak kita hati-hati. Karena saudara dan saya, kita sebagai orang tua ini punya kuasa. Kita punya otoritas. Ketika saudara berkata berkat, saya yakin dan percaya anak-anak saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara berkata-kata kutuk, saudara sedang mengutuki anak saudara. Amin. Hati-hati saudara ya. Saya yakin dan percaya mulai saat ini kita belajar, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28. Bilangan pasal yang 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Wah, mereka saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik, saya ulangi sekali lagi ya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Artinya apa? Seperti yang saudara katakan kepada Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi saudara begitu berbicara kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan bagi hidup saudara. Amin. Hati-hati saudara. Kita lihat kejadian contoh ya, di kejadian pasal yang ke-22 ayat 58. Itu luar biasa saudara ya. Bagaimana seorang yang bernama Abraham, bapak orang beriman, dia ini orang yang sangat luar biasa. Imannya begitu luar biasa. Kejadian pasal yang ke-22. Ini sebagai contoh ya. Saya akan memberikan beberapa contoh dalam tokoh-tokoh Alkitab. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 5 dan 8. Kita baca ayat yang 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara tahu kisah Abraham ini? Abraham ini kan disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Nah, saudara perhatikan di ayat yang 5. Harusnya di kalimat yang terakhir, sesudah itu aku kembali kepadamu. Harusnya saudara ya. Tetapi Abraham berkata, sesudah itu kami kembali
kembali kepadamu. Artinya apa? Abraham itu sangat yakin bahwa anaknya itu tidak akan dikorbankan. Amin. Harusnya aku, saudara. Tetapi di sini dikatakan, sesudah itu kami kembali kepadamu. Apa yang Abraham katakan, Tuhan lakukan. Amin. Apa yang saudara katakan, Tuhan akan lakukan. Apa yang saudara katakan firman Tuhan buat hidup saudara, buat keluarga saudara, Tuhan akan lakukan buat hidup, buat keluarga saudara. Amin. Ayat yang ke-8 sekali lagi. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, di sini dikatakan Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Terlalu yakin, saudara. Abraham ini sangat yakin Allah akan menyediakan anak domba. Padahal Allah tidak memberitahu, saudara. Sadarkah saudara bahwa apa yang Abraham katakan ini akan merepotkan Tuhan? Amin. Demikian juga dengan hidup kita. Apa yang saudara katakan, itu yang akan Tuhan lakukan. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara firmankan, apa yang saudara mengeluarkan kata-kata berkat, Tuhan akan memberkati saudara. Tetapi sebaliknya ingat saudaraku, ketika saudara mengeluarkan kata-kata itu, kata-kata negatif akan terjadi buat hidup kita. Amin. 1 Samuel 17 ayat 46. Nanti saudara bisa baca di rumah, itu berbicara mengenai bagaimana Daud dan Goliat. Ya, kita lihat saja karena cuma satu ayat. 1 Samuel 17 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saudara bayangkan, Daud itu sangat yakin hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bagaimana yakinnya seorang Daud, saudara. Daud itu tidak diperhitungkan, saudara. Daud itu bodinya ya seperti kita mungkin ya, kecil, mini. Tetapi siapa yang nggak tahu dengan Goliat? Dia begitu perkasa, begitu berpengalaman, begitu kuat. Mungkin kalau sekarang itu disejajarkannya dengan Thanos ya. Tadi saya bicara Thanos. Goliat itu seperti Thanos. Daud itu seperti kita. Tetapi dengan ucapan yang Daud katakan, apa yang dikeluarkan ucapan dari Daud, Tuhan lakukan. Amin. Apa yang Daud ucapkan di dalam kehidupannya, Daud begitu yakin sehingga Daud memenangi pertarungan tersebut. Markus 5 ayat 28 itu bagaimana bercerita mengenai perempuan yang sakit darah. Dia berkatanya begini, asal ku jabat rumahnya saja, aku akan sembuh. Luar biasa, saudara ya. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara harus berani memperkatakan. Saudara harus berani mengucapkan kata-kata firman Tuhan, kata-kata berkat. Matius 8 ayat 8 satu lagi. Bagaimana Yesus menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Luar biasa, saudara ya. Jadi dari semua itu, saya masuk ke poin yang pertama, yang mengubah keadaan kita adalah bukan saat kita berbicara tentang masalah, tetapi yang mengubah keadaan kita adalah ketika kita berbicara kepada masalah. Saya ulangi sekali lagi. Poin yang pertama, yang mengubah keadaan kita adalah bukan saat kita berbicara tentang masalah kita, tetapi yang mengubah keadaan saat kita berbicara kepada masalah itu. Kadang-kadang kita bangga, saudara. Aduh, kemarin saya sepi, toko saya sepi banget. 10 hari atau sebulan ini omsetnya berkurang banget. Ada yang nambahin, saudara. Mending kamu sebulan, saya 2 bulan. Itu berbicara mengenai masalah, saudara. Tetap tidak berbicara kepada masalah yang kita hadapi. Ingat, saudaraku, Tuhan hanya melakukan apa yang kau katakan. Dan problem orang Kristen pada saat sekarang ini,
kita hanya berbicara tentang masalah. Jadi saudaraku, biarlah pada pagi hari ini kita belajar. Kita hanya tidak membicarakan tentang masalah kita, tetapi kita berbicara kepada masalah kita. Tuhan, pindahkan gunung permasalahan saya. Jadi kepada gunung yang saudara hadapi, saudara Tuhan dikatakan, pindahkan dan pindah, saudara. Dan saya yakin dan percaya, ketika masalah yang berat saudara hadapi, Tuhan akan carikan jalan keluar. Amin. Itu poin yang pertama. Sekarang masuk ke poin yang kedua. Ini lebih berat lagi, saudara. Poin yang kedua, dibutuhkan penyangkalan diri untuk kita konsisten melepaskan perkataan iman. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Poin yang kedua, dibutuhkan penyangkalan diri untuk kita konsisten melepaskan perkataan iman. Artinya begini, saudara. Kalau mungkin suasana saudara pada saat sekarang ini sedang mendukung, artinya semuanya sedang baik-baik saja, semuanya sedang lancar, gampang saudara memperkatakan iman, enak, betul? Tetapi dibalik ketika saudara sedang galau, saudara sedang mengalami tekanan, saudara sedang mengalami resesi sekarang ya. Resesi, kalau boleh saya katakan, resesi itu sudah di mana-mana. Kemarin Sri Mulyani sudah katakan GDP kita sudah minus 5, berapa? 5,3% atau 5,7%. Jadi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 sudah minus 5. Malaysia kemarin sudah umumkan minus lagi. Singapura sebelumnya sudah. Jadi dunia ini semua resesi. Ketika saudara mengalami resesi, saudara bisa nggak memperkatakan ini? Maksudnya begini, ketika perdagangan saudara sepi, saudara bisa katakan nggak? Tuhan, hari ini saya yakin percaya dagangan saya ramai. Tuhan, hari ini saya percaya masalah yang saya hadapi, kantor yang saya hadapi, yang tadinya sepi bisa ramai. Itu yang sulit, saudara. Jadi jangan izinkan perkataanmu itu dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Jangan izinkan perkataanmu itu dipengaruhi apa yang kita lihat dan yang kita rasa. Saya juga bukan nggak munafik, saudara. Saya juga sering mengalami. Tuhan, ini tuh musim kemarau ya. Biasanya kalau saya bisnisnya kan di sarang bulu banget. Kalau kemarau itu hasilnya berkurang 50% kurang juga. 50% itu sudah bagus. Bisa nggak saya katakan, Tuhan, kemarau ini hasilnya tetap seperti musim hujan? Itu kadang-kadang berlawanan dengan hati saya, berlawanan dengan apa yang saya lihat. Karena pada kenyataannya di lapangan itu memang kemarau, saudara. Tetapi biarlah pada saat pagi hari ini, apa yang saudara lihat, apa yang saudara rasa, saudara tidak dipengaruhi ketika saudara berkata-kata mengenai firman Tuhan, mengenai berkat Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 9, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 9. Bagian lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin, saudaraku. Jadi saya yakin dan percaya ketika saudara dan saya kita punya iman yang teguh, apapun yang saudara lihat, apapun yang saudara rasa, katakan perkataan firman. Amin. Katakan perkataan firman. Mungkin berlawanan dengan hati nurani saudara, berlawanan dengan logika kita. Kata orang, aduh, bulan ini namanya bulan apa? Bulan hapit. Kata orang Cirebon itu bulan hapit. Bulan hapit itu bulan kejepit. Perdagangan sepi. Tetapi biarlah setiap pagi saudara katakan, Tuhan, saya diberkati, toko saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, semuanya diberkati, anak-anak diberkati. Amin. Jadi saudara, kita kalau mau sadar, hidup kita saat ini hanya dipengaruhi oleh perkataan kita selama ini. Saya maaf ngomong, saudaraku, mungkin omongan saya ada sedikit gak enak atau sedikit keras. Apa yang saudara alami sekarang ini, apa yang saudara rasakan sekarang ini, apa yang saudara mendapatkan sekarang ini, itu adalah hasil dari perkataan saudara yang dahulu.
Saudara camkan baik-baik. Nanti saudara mungkin bisa renungkan di rumah. Apa yang saudara dapatkan sekarang ini, apa yang saudara rasakan sekarang ini, itu adalah hasil dari perkataan-perkataan saudara yang dahulu. Amin. Hati-hati dengan orang tua. Buat anak-anak, hati-hati, jangan sampai kurang ajar sama orang tua. Amin. Ketika saudara kurang ajar, orang tua akan mengeluarkan kata-kata kotor. Dengan secara tidak langsung, saudara sedang ikut. Iblis tidak perlu mengutuk saudara. Iblis hanya menunggu saudara. Ketika saudara mengeluarkan kata-kata kotor, secara tidak langsung, saudara akan menerima kutuk tersebut. Tetapi mulai saat ini kita belajar. Ketika kita mengeluarkan kata-kata firman Tuhan, kita mengeluarkan kata-kata berkat, saudara dan saya, kita semua akan kembali mendapatkan berkat tersebut. Amin. Jadi sekarang apa yang kita lakukan? Saudara mungkin nanti merenungkan di rumah, saudara ingat baik-baik. Saudara flashback ke belakang hidup saudara, mungkin 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang. Cabut kata-kata yang saudara tidak baik, kata-kata yang bukan dari firman Tuhan, kata-kata kutuk saudara cabut dan saudara ganti dengan kata-kata firman Tuhan. Amin. Itu buat PR kita, saudara. Ayub pasal 42 ayat 6 sebagai yang terakhir. Ayub pasal yang 42 ayat 6 bagian A. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Amin. Ayub mencabut perkataannya, saudaraku. Apa yang Ayub salah katakan, dia mencabut perkataannya. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Kalau saudara mau mendapatkan terobosan, saudara mau mendapatkan percepatan, saudara ingat baik-baik masa lalu kita, apa yang saudara-saudara alami pada saat sekarang ini. Saya yakin dan percaya, ketika saudara mau cabut, ganti dengan kata-kata firman. Saya sangat-sangat yakin, mungkin dalam beberapa bulan ke depan ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Amin. Ada banyak mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa yang saudara dan saya alami. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya mau bersaksi bagaimana saya memiliki keluarga yang luar biasa, keluarga yang diberkati Tuhan. Tentunya saya yakin dan percaya itu semua hasil dari apa yang saya perkatakan. Saya sangat berhati-hati sekali untuk memperkatakan setiap apa yang saya katakan. Anak saya diberkati, anak saya begitu luar biasa, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlebih anak saya di Singapura, dia juga boleh diberkati begitu luar biasa, saudaraku. Seumur dia, kalau saya flashback, tentunya orang tua itu bangga ketika anaknya itu melebihi orang tuanya. Mungkin kalau dihitung ke belakang, pada waktu saya umur Kevin itu, saya belum bisa menjadi seperti Kevin. Artinya jadi apa yang Kevin sudah dapatkan itu melebihi apa yang sudah pada waktu itu saya punya, Jadi anak kami Kevin itu begitu luar biasa diberkati, demikian juga anak saya Samantha, Fabian. Dan saya yakin dan percaya melalui perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini, Fabian berencana untuk mengikuti jejak Kevin di Singapura. Saya yakin dan percaya Fabian juga akan diterima di sana. Dan itu perlu diucapkan, saudara. Saudara perkatakan, saudara ucapkan terus, bila perlu setiap hari, setiap saat kita ucapkan. Dan ketika saudara ucapkan, seperti firman Tuhan tadi katakan, saudara sedang menghidupkan, saudara sedang menggemakan, sehingga ketika firman Tuhan yang saudara katakan itu kembali kepada saudara, saudara akan menerima berkat itu. Amin. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat pagi hari ini, dan biarlah boleh menjadi berkat, dan biarlah pada saat sekarang ini kita harus lebih berhati-hati di dalam kita mengucapkan segala sesuatu. Karena apa yang saudara ucapkan itu yang akan Tuhan lakukan. Amin.
Ketika saudara berkata-kata firman Tuhan, berkata-kata berkat, saudara akan menerimanya. Sebaliknya ketika saudara mengatakan kata-kata kutuk, saudara akan menerima kutuk. Amin. Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya coba saudara semua bangkit berdiri. Ku yakin
saudara dapatkan. Karena kita tahu apa yang saudara perbuat itu yang akan Tuhan lakukan buat hidup saudara. Apa yang saudara katakan itu yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Mulai pada saat pagi hari ini kita harus berhati-hati di dalam setiap perkataan kita. Jika saudara berkata-kata berkata, saya tidak percaya, akan ada banyak mujizat Tuhan yang saudara terima. Dan saya terlalu yakin, kita semua terlalu yakin, akan ada banyak kesaksian yang luar biasa. Sebab firman ini, bahwa begitu besar kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Karena kita semua diberi kuasa oleh Tuhan. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita, itu tergantung saudara. Tuhan menerangkan firman, bukan hanya kami sebagai pendengar Tuhan, tapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena firman boleh memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang sangat baik, Allah yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menjadi suluh di setiap kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak kuat, tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu tetap tertanam di setiap hati pikiran kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik bagi firman kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu. Hari hamba yang baik, Engkau memberkati lebih luar biasa, lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati rumah tangga anak-anaknya, usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Biar Roh Kudus tetap berbicara di setiap kehidupan kami. Biar Roh Kudus boleh memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.
Mengampunilah Engkau kesalahan dosa kami, Suci Kudus Bait supaya dengan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cita saudara-saudara duduk. Saudara yang berkati dengan firman Tuhan. Ya, kita dengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan karena di Sindang Laut ada yang positif ya. Jadi seluruh ibadah mulai dari ibadah rumah tangga, ibadah pria, ibadah wanita, ibadah sabtu ceria dan pemuda remaja khusus untuk minggu ini diliburkan. Ya, jadi sekali lagi tidak ada ibadah rumah tangga, tidak ada ibadah pria, tidak ada ibadah wanita, sabtu ceria dan pemuda remaja. Khusus minggu ini aja. Ya, minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa. Ya, tapi ibadah umum tetap berjalan seperti biasa. Untuk minggu depan ibadah umum kedua, song leader saudari Kesia Hermawan, singer saudari Margaret dan saudari Dwipa, pembicara Bapak Gembala. Ya, pemusik tetap seperti biasa. Ya, jadi saudara tetap doakan Indonesia kita tercinta, doakan Kota Madya dan Kabupaten Cirebon, doakan juga Jawa Barat supaya semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, mari kita perkatakan kata-kata yang positif buat Indonesia. Kita perkatakan kata-kata positif buat Sindang Laut, buat Kota Madya Cirebon, Kabupaten Cirebon, ya, dan juga buat Jawa Barat. Saya yakin wabah ini, pandemi ini pasti berlalu. Amin. Ya, tinggal tunggu waktunya Tuhan. Semua itu terjadi, maka itu akan terjadi. Ya, jadi kita bertemu kembali minggu depan di ibadah umum yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon saudara sekali lagi untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari. Kiranya Kami akan menikmati hari bersama Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Sindang Laut, Pulau Cirebon, kami akan percaya Kau akan menuntaskan segala virus-virus yang ada di dalam tubuh ini khususnya Kota Sindang Laut. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan di tempat ini, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati keluarga Pastori, berkati kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan dan terima. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing dan bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, pengurapan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya siang ini sampai Maranatha, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terimalah berkat ini dengan mengucapkan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama katakan Amin.